Horas mari ita salutna. Selamat hari Pentakosta. Mulai tema di hita salutna amang inang do sudir ruas di huria. Hujahau majo hatani debata naga bejamita di minggu Pentakosta sadarion. Tersurat Mei di sada Korin bidutolu sahat tu ayat 10 sada. Sada Korin biddu 12 ayat tolu sahat tu 10 sada songonom madidok. Dibaheni hupabotohom matuhamu. Dang terbaik kalak nama katai marhite-hite to dini debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite to di porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sini rohauni alai sada do toddi. Ragam do ulaun di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata nama korhosa di bagasan sasudinai. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahot to di itu ganup. Ai tunasadaon dilehod do marhite-hite to di hata habisuhon. Alai tunasadaan hata parbinotoan marhite-hite to di nasasadai. Tuna asing muse hapor siaon di bagasa to di nasasadai. Tuna asing waso pamalupon di bagasan todi nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namanad-daragam ni todi. Tuna asing museh makatahon di hata na leban. Tuna asing pazojorhon parhata ani. Alai saluhu nei di patu patut di nasasadai. Ai asing-asing bedo di sagihoni tuganup. Guru lomoni rohana. Isima sahatna. Adorang sopina bagas turpuk jamita di bagas asadarion. Perjulun dok maju selamat ate tu tadok mas selamat. Tu Persib Bandung ate. Ala ngajuara sada nasida mengikuti laga sepak bola di negara tahun. Nang PGB moru par minggu alani alai tong maselamat tu nasida. Alai pos roha nampe songon nautik kita noeng namar pungu di pukul 10-on di ihuto nakadongan do ijabunabe marhite media online na tabayan di huriata. Imajo hata selamat damang ihut amanginang molo taringot tita tu hasa saur nito di porbadia taringot do hita tu hagogoon ni debata manang tu ulaun ni debata. Kita semua mengakui bahwa perbuatan Tuhan itu selalu dahsyat, selalu luar biasa. Longang do hita dibahen pabahenan ni Tuhani. Ido cerita sude na diguriton siapa dan naru bisa tuna pada baru. Semua cerita tentang perbuatan Tuhan betul-betul kita sebut dengan satu kata, ajaib. Itulah kedahsyatan perbuatan Tuhan, ajaib. Ada cerita laut dibelah. Ada cerita tulah. Ada cerita api menyala di atas air. Ada cerita orang mati dibangkitkan. Sudah cerita-cerita songoni adong di Padan Narubi di perjanjian lama yang membuka mata semua orang tentang perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dakolat disi sahatu Padan baru. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita saksikan, yang kita dengar dan kita imani melalui Yesus Kristus
Tongdo mabaisa da halongangan. Semua yang dikerjakan Yesus adalah pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang ajaib. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat berdiri orang lumpuh, membuat bisa melihat orang buta, memberi makan orang 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, bahkan sampai juga membangkitkan orang mati. Dan yang paling ajaib penebusannya di kayu salib, kebangkitannya, dan hari ini hari Pentakosta. Ima luar biasa nih pabainan nih Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, maka kedahsyatan akan kita saksikan. Tetapi jangan hanya melihat perbuatan Tuhan itu sebagai sesuatu kedahsyatan yang begitu saja. Benar perbuatan Tuhan dahsyat, tetapi di kedahsyatan itu, perbuatan Tuhan itu ada gunanya. Jadi Tuhan itu bukan hanya mau pamer, tapi ada gunanya kedahsyatan itu. Ketika laut dibelah, itu dahsyat, tetapi menjadi berguna tempat jalan bagi orang-orang Israel. Jadi setiap perbuatan Tuhan yang dahsyat itu selalu ada gunanya. Kalau orang Batak bilang, adong ipolana. Ada tujuannya, ada kegunaannya. Nah ternyata manusia dalam menyaksikan perbuatan Tuhan selalu cenderung kepada kedahsyatannya. Ai holanido na pinamana ni akajolma. Keajaiban-keajaiban. Dia lupa bahwa ketika keajaiban Tuhan terjadi ada gunanya. Tetapi manusia hanya menuntut kedahsyatan atau keajaiban tanpa memperdulikan nilai gunanya. Tidak persoalan dia berguna atau tidak berguna, yang penting dahsyat. Itu yang ada dalam benak manusia. Sehingga pernah ada satu orang, sian natoropi namanya uto Yesus, menuntut tu Yesus, guru, leo madi hami sadatada, asalam takas aporsion nami Tuhan. Berikan kami tanda Tuhan yang luar biasa supaya kami lebih percaya kepada malaya halus ni Yesus. Tuho dang adog lehono tada. Kenapa Yesus seperti itu? Karena manusia itu terjebak dalam keinginannya yang mengingini keajaiban terjadi dalam dirinya tanpa memikirkan nilai gunanya. Nah, ada hubungannya itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta juga demikian. Ada kedahsyatan yang terjadi. Sudah halak siar ragam niaka wangso, boy mangatusi di bagasa sada bahasa. Itu kedahsyatan yang luar biasa di hari Pentakosta. Pertama kali hari Pentakosta itu turun di Antioquia, berkumpul banyak bangsa, tetapi walaupun mereka tidak saling mengerti bahasa, karena Roh Kudus turun, mereka akhirnya mengerti satu sama lain. Tetapi lihatlah apa yang terjadi, manusia terjebak lagi. Manusia menuntut, bahkan jemaat-jemaat pada saat itu menuntut, supaya tanda bahwa persekutuan itu benar adalah harus terjadi mujizat bahasa roh. Mereka menuntut kedahsyatan bahasa roh itu, tanpa mementingkan nilai gunanya. Itu juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang juga menganggap harus terjadi bahasa roh di sebuah gereja, baru persekutuan itu atau gereja itu merupakan gereja yang benar. Harus ada bahasa rohnya. Semua jemaat harus menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Itu kedahsyatan yang harus dituntut untuk membuktikan sebuah persekutuan itu benar-benar di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita mau diingatkan jangan terjebak. Nilai gunanya apa? Nilai gunanya apa? Toh kita semua sama-sama orang Batak. Toh kita semua sama-sama orang Indonesia. Yang tidak membutuhkan bahasa roh untuk saling mengerti. Jadi hitape urus nia KBP iko porsedo hita di sini
Bukan berarti ketika kita tidak bisa berbahasa roh, bukan berarti kita gereja yang tidak benar, persekutuan yang tidak benar. Bukan berarti seperti itu. Justru kita mengimani kita persekutuan yang benar. Karena kita tidak butuh bahasa roh untuk saling mengerti. Jadi kalau peristiwa di Kisah Para Rasul, peristiwa turunnya Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Karena mereka memang dari bangsa-bangsa yang berbeda, dari banyak negara, dari banyak wilayah, yang tidak memakai bahasa yang sama. Sehingga roh akhirnya memberikan kedahsyatan, tetapi dengan satu tujuan, membuat mereka mengerti. Hamu dia tusi hamu don waeng molomak kata ya usiano. Mengertikah kalau saya berbicara dari depan ini? Mengerti. Jadi pola roto di perbadia saya tusi hamu dangi? Iya, tidak perlu berbahasa roh untuk saling mengerti. Nah untuk itu, amanginang dalam kehidupan sehari-hari juk kita terjebak di bagasa sada pangalaho manang nafsu nasongonon yang hanya mementingkan atau menunjukkan kehebatan, yang hanya mau menunjukkan kedahsyatan tanpa kita sadari itu tidak berguna bagi kita, sehingga kehidupan ini terasa melelahkan. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang hanya kita lakukan supaya kelihatan dahsyat, ternyata kita tidak merasakan dampaknya atau kegunaannya di dalam kehidupan kita. Di keluarga ulu songoni, hola nasa songonna hebat, hola nasa songonna menyala, hola nasa songonna jago idaun keluargaon, ibatu-batu pamaaka nasomar lapatan di tonga-tonga di keluargana. Ujungnya menjadi beban, ujungnya menjadi persoalan, ujungnya menjadikan hal-hal yang tidak penting hanya untuk menunjukkan kedahsyatan. Jadi record don, termasuk dia keparpunguan. Sekarang ini kita harus berani mengatakan memang banyak kegiatan-kegiatan kita secara keseluruhan yang bisa jadi kita terjebak dalam hal seperti itu. Menunjukkan euforia tetapi tidak merasakan kegunaannya. Kita lakukan hal-hal besar tetapi tidak sedikit pun berdampak baik kepada kita. Ujungnya tanpa kita sadari mulai kita marungut-ungut, mulai kita merasa lelah, mulai kita saling menyalahkan dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan ketika sesuatu pekerjaan itu, ketika sesuatu kegiatan itu benar-benar dilakukan karena nilai guna, karena ada kegunaannya, pasti itu sesuatu yang sangat baik di keluarga maupun di komunitas. Jadi sebelum melakukan sesuatu, jangan pikirkan kedahsyatannya atau kehebatan sesuatu itu, tetapi pertanyakan dulu apa kegunaan ini. Mau di keluarga, mau beli apapun, mau kemanapun, mau berbicara tentang apapun yang mau dibuat di sebuah keluarga terhadap suami dan istri, anak-anak, sepakati dulu. Ini bukan persoalan heboh-hebohan, ini bukan persoalan hebat-hebatan, tetapi pertanyakan ahadu lapatan nah tabainon, supaya jangan jadi beban, supaya jangan menjadi akar persoalan. Ima poin na parjulu nanaing di pasahat marhite ari Pentakostaun na mangihud dikatakan dalam khotbah kita hari ini bahwasanya Paulus menjelaskan kita semua diberi Tuhan karunia sudedo halak na pinaloas ni debata seorang tupur tibion marhasurungan, selalu ada kelebihannya, selalu ada keahliannya, selalu ada sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita menjadi modal kehidupan kita. Nah ini pun hati-hati ya manginang, ada dua hal yang bisa membuat kita terjebak juga dalam karunia Tuhan. Yang pertama, kita bisa menjadi merasa rendah diri karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merasa tidak sebaik dan seindah karunia orang lain.
adong pangiburuan, ada kecemburuan, iri hati. Ala songon nau jago hebat jala usangap lebih dalam segalanya orang lain dalam karunia-Nya. Kita menjadi tidak bersyukur terhadap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi merasa rendah diri. Ujungna gabe madau hita siana kapar sauran songon refleksi naking. Ujungna gabe madau sita siana kaulaun di tonga-tonga ni komunitas ta. Atau lebih jahatnya lagi, ujungna gabe talulu ya kehasalan ni dongatai karena kecemburuan dan iri hati. Kita lihat orang begitu jago, dia menyanyi. Ape hala subuh hita marede. Gebe ulu talului hasalan na dagi. Bagak dudian suarane sia donangi. Ada dak kuboto, dang lomor aku mamereng buhina. Ulu do gebe songoni. Kita akui dia hebat, tetapi kita jadi mencari-cari kesalahan supaya kita memuaskan keirian kita, kedengkian kita, kecemburuan kita terhadap karunia orang lain. Unang terjebak di hal nasongoni. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa karunia orang lain itu juga dari Tuhan, dan itu juga harus kita syukuri karena dia memberi dampak baik kepada kita. Jimolo adong surungan nidongan dan olah tu diri nai berdampak. Tu diri tapi berdampak doi. Jadi halas semua molo lam jago, lam hebat, lam luar biasa kadongammu. Jadi bergembira dan bersukacita lah ketika kita memang melihat teman kita itu begitu hebatnya. Karena tanpa kita sadar itu mempengaruhi juga kebaikan untuk kehidupan kita. Jangan menjadi jatuh ke dalam kecemburuan dan lain sebagainya. Cukup gali potensimu, pertajam potensimu, syukuri potensimu, dan potensimu itu dari Tuhan. Dan ingat, itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada orang di dunia ini termasuk di persekutuan kita ini yang tidak punya karunia. Semua punya karunia. Jangan merasa rendah diri. Molo hiradang bu hitam hamu marede, hitam marede, saya dong do hasurungat tanah asing. Tapakai lau paulio nakaparsa orang. Jadi percayalah semua orang diberkati Tuhan dengan ragam karunia. Lah songot dia peta bereng gimana? Hira naso sempurna bak kemanang naso sikopi bana di fisik, justru Tuhan juga lengkapi dia dengan hal-hal yang luar biasa di hidup ini untuk memberkati kehidupan. Imana parjolo na paduahon orang juga sering terjebak ketika dia punya karunia yang luar biasa. Boido patubuho gijang niroha. Bisa menjadi membawa dia ke dalam kesombongan. Mana paling bahaya. Ini yang betul-betul harus kita sadari dan kita kendalikan diri kita. Lah songo dia PH jago ota. Bagaimanapun kehebatan yang ada dalam diri kita, bagaimanapun keahlian dalam diri kita, lah dia PH surungan na adong di bagasa diri. Ta ingok masongon topik ni minggu ta sadariod dei para sini rohaod dei. Itu datang dari pemberian Tuhan semata kepadamu. Itu karena Tuhan. Itu sumbernya dari Tuhan. Molo didok para sini rohaon. Itu kata yang membatasi diri kita untuk meninggikan diri. Bohama na adong sian asi-asi. Kalau sesuatu hal kita terima dari belas kasihan Tuhan, itu mau mengatakan kepada kita, dangadong dalan na hita, paburnang-burnang dirita. Dangadong dalata hita, patengah-tengah dirita. Jadi jangan pernah jatuh ke dalam kesombongan, tetapi lihatlah dengan berkat Tuhan yang ada dalam dirimu. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk memberkati lingkungan sekitarmu, memberkati keluargamu, memberkati komunitasmu. Jala di epistel Tanaking, takas didok, dampak seseorang yang tidak menggunakan karunia-Nya untuk memuliakan Tuhan. Dampaknya Tuhan anggap dia tidak
berguna. Itu naking epistel tadi di opak musaidangi di kitab Kejadian 4 ayat 17 sampai 26. Pamanat tamu na parjolo ibana dibuka marhite taroboni si Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya, lahirlah ini, lahirlah Lamek. Kemudian Lamek punya 2 istri, yang pertama Ada dan Zila. Kemudian anak Lamek Yubal, dia pandai mendirikan kemah, dia pandai mendirikan rumah. Dungi anak paduahon ima si Yubal, dia pandai bermain seruling dan kecapi. Dungi anak patuluhon ima Tubal Kain, dia pandai mengolah tembaga dan besi. Banyak keahlian, banyak karunia Tuhan yang diberikan kepada anak-anak Lamek. Mereka hebat-hebat mendirikan rumah, berarti itu ilmu arsitektur. Mereka hebat bermain kecapi dan suling, itu ilmu kesenian. Mereka hebat mengolah tembaga dan besi. Mereka sudah bisa membuat barang-barang dari tembaga dan besi. Alaida ma ayat selanjutnya dok, dipakai nasida doi, las dipakai si Lamek do, asi-asi ni debatai, harsurungan na pinasahat ni debatai, lao mabunuh. Aku sudah membunuh seorang muda, inna si Lamek. Lihat, bagaimana berkat dan karunia Tuhan tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi dipakai untuk bahkan menantang Tuhan, untuk menyakiti orang lain, untuk menghancurkan orang lain, untuk menghina orang lain. Jala di ayat selanjutnya, Ummah pengabaian Tuhan. Tuhan akan abaikan setiap orang yang tidak menggunakan karunia yang ada padanya untuk memuliakan Tuhan. Berek kamu molona king sian ayat 10 itu didok, inilah keturunan Kain. Alai di ayat napar pudinei, langsung di ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu lahirlah Set. Tapi ereng naking pinoparnisikai do dihatai. Tetapi karena mereka tidak menggunakan ala pinoparnisikai no dang mabahe nasurungan nela memuji Tuhan. Ujungnya Tuhan abaikan mereka dan lahirkan satu generasi yang baru. Gabe sian dimulai muse sian pinoparni si Adam. Lalu lahirlah Set. Set melahirkan seorang anak yang namanya Enos. Di si mahalak memuji demata. Pada zaman Enos lah orang mulai memanggil nama Tuhan. Lihatlah, amanginang, ini sebuah teguran keras kepada kita terhadap karunia yang Tuhan berikan dan sampaikan kepada kita. Mungkin kita bisa mengolah, menggunakan karunia-karunia yang ada dalam diri kita untuk kesombongan, untuk menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, untuk menyebabkan kehancuran. Mungkin itu bisa terjadi di kehidupan kita, bisa. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, siapa yang menggunakan karunia-Nya untuk hal-hal yang demikian, ingatlah dia kuabaikan. Dia kuabaikan. Untuk itu ikut takui do, luar biasa do, hasurungan na pinasahat ni Tuhan Tuhita. Banyak kelebihan. Di tengah-tengah persekutuan dan di gereja ini saya sudah saksikan. Gereja kita ini betul-betul dikaruniai Tuhan dengan banyak keahlian. Musik, bernyanyi, dan begitu banyak yang lain yang membuat kebersamaan dan kesatuan kita di sini semakin erat terjadi. Tetapi mari jaga diri masing-masing. Jangan sampai setiap keahlian itu menyebabkan atau memberikan rasa sakit terhadap diri kita satu sama lain. Jangan sampai ada dari kita yang merasa direndahkan hanya karena berbeda dalam kemampuan dan keahlian. Jangan ada yang merasa dari kita merasa terhina, tidak dianggap hanya karena dia tidak punya kemampuan yang lebih baik dari kita satu sama lain. Tetapi
rangkul setiap orang. Mari datangkan kedamaian di setiap persekutuan kita dengan keahlian-keahlian yang Tuhan berikan kepada kita. Alai di paingok mamusehita, kita tidak bisa mengolah dan menguasai diri terhadap keahlian itu. Moloso diurupi Tuhan itu kita. Kita tidak bisa menghadirkan kedamaian, kita tidak bisa menghadirkan kebaikan, kita tidak bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah persekutuan kita. Bahkan sehebat apapun keahlian kita, tidak akan mungkin bisa menghadirkan kehendak Tuhan. Moloso di pargogo itu diihita. Moloso dirajai itu diihita. Ido bandeyak tului di dok naking. Tidak ada orang yang bisa mengakui Kristus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Tidak ada orang, tidak ada roh yang membuat orang mengutuk Kristus. Tidak ada orang yang bisa mengakui Kristus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Artinya ketika kasih Kristus, kehendak Kristus ingin diwujud nyatakan di hidup kita melalui diri kita, ingin diwujud nyatakan di tengah-tengah keluarga kita, ingin diwujud nyatakan di tengah-tengah persaurata, ikut to di porbadia ido nata iuton, suara nito di ido nata tangihon, arahan nito di ido nah taulahon di bagasang ngoluta. Jadi tanpa roh kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Ido ubaina di pasahat Yesus Kristus to di porbadia tua kasih siana asa saud do lomoni rohani Tuhan di ulana sida idama dung songgop to di porbadia itu kasih siani. Mereka betul-betul mampu melakukan kehendak Tuhan, terlebih kehendak pemberitaan Injil. Manang dia pe hambatanna, manang dia pe tantanganna, ida masude perdalanan-perdalanan ya kasih siani luar biasa seakan-akan itu tidak diri mereka. Danga dong biarna ngeribuan halak makaliangi lau manguhum. Danga dong biarna ngadijoloni kaisar si Paulus lau diadili. Danga dong biarna alania hadu boy songoni todi porbadia do nama ngajari yau inna si Paulus todi porbadia do mapargogo yau. Jadi bagaimana supaya kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Maka biarkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, bukan diri kita yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Alani amang inang dohoti tasaluhutna. Mari syukuri setiap berkat Tuhan, karunia Tuhan dalam hidup kita dan berkati orang lain. Jiheado adong sada cerita yang menunjukkan bahwa memang kita ini harus saling mengisi terhadap kelebihan kita masing-masing karena kita berkekurangan. Jadi tidak ada orang itu yang betul-betul sempurna dalam kelebihannya sehingga mampu menjalani hidupnya tanpa orang lain. Dang adongi. Jadi itu sebabnya kita harus hargai kelebihan orang lain juga. Walaupun kelebihannya itu kita anggap tidak seberapa, tetapi kita butuhkan itu. Kita butuhkan itu. Jadi Tuhan membatasi kelebihan kita supaya kita bisa saling dekat. Sehingga Tuhan tidak pernah memberikan kepada satu orang kesempurnaan talenta. Nang piadong istilah multi talenta di Hitan Waingon, itu tidak mau mengatakan dia bertalenta dalam segala hal. Dia selalu punya batasan. Asabuah itu marsipak kulingan au dot nasing. Asabuah itu rap hudulau. Asabuah itu rap mangula, rap martukar pikiran doh lanakan asing. Saling menghargai dan saling membagi kelebihan masing-masing. Jadi songonon di sada keluarga ada seorang anak yang akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota. Betul di papor hak keluarga nama, rak doa katulangna, siap kuta, siap bona pasogit. Borhak maho anakku, borhak maho bereku, inna keluarga non. Dia pergi ke rantau dan luar biasanya karena dia memang punya keahlian, suaranya begitu bagus, rekaman akhirnya di sana sini begitu terkenal, laku kasetnya populer, luar biasa keberhasilannya di rantau di kota.
Jadi saya detik mulak mahit Iwana tu Bonawasogit. Kebetulan Parsamosir ibadah dangi. Tapi ini hanya ilustrasi. Kebetulan Parsamosir. Borhak ma sianon lau tu 3 ras, dari 3 ras harus pakai sampan waktu itu, sulu. Wah, belum ada mesinnya, masih harus didayung. Kebetulan bagian pendayung sampan ini itu dulu keluarga mereka rata-rata. Jadi mereka hidup berpenghasilan dari mendayung sampan, menyeberangkan orang-orang. Jejupang ni ba nama tulang nak di 3 ras. Bah, tulang. Bah bere ku ngamulak ko bere. Beta bere. Pasiam manuai beta hutaruon tusan. Olo tulang. Nakok may bana tu si. Tu sampan ne. Mulailah didayung tulangnya ini dengan bercerita di dalam sampan itu. Roma duli-dulion din nama. Ngabuan wae ngalak lae tulang. Aido i hutau do penasida jala marsampan dotong nasida mengikuti jejak tulangnya, anak-anaknya bersampan juga. Toro mai bana. Oh, bulu ni nak. Bahasa boleh komar sampan. Dia dong ngulu sia ni. Inna berene. Ai molo zaman sonario tulang. Ikon adong do keahlian. Inna bana. Apalagi molo songon naik kotan. Ya berjulu udok matu tulang. Anggon waengon. Mulurang bui bahasa Inggris. Mago do satonga lapatan dingulun ninna. Mago do satonga lapatan ninna mangulun. Dangarong lapatan ninna mangulun anggo subui bahasa Inggris. Waktu gencar-gencarnya bahasa Inggris waktu itu. Oh, dia pun luar biasa keahliannya bahasa Inggris ini. Bui mana merlagu bahasa Inggris, bui merlagu bahasa Indonesia itu mapai ni mana atau terkenal. Anggo subui mar bahasa Inggris. Darong lapatan na mangulu. Satu ngangulong nga habisin na. Dungi tulang. Nuaingon. Irikok do seni ninnay bana. Molo so dikuasai do seni. Mago do satu nga arti ni ngulon ninna. Jimulu dang bui mar bahasa Inggris do dangarong keahlian na di bagian kesenian. Berarti darong belapatan na mangulu dangi. Ima inna berene. Bacit tiam apa kilalan ni tulang ne. Ibaga saruan ni tulang ne di do ai na baru berekon noeng makatai. Ai ngai bereng iba parsampan songoni hatana. Angai bereng ngakalai na parsampan la songoni hatana. Ai nang mu badu noeng berekon. Ngiri man noeng hatane. Ale ibaga sarohana di do. Ibaga sarohana di do tulang ne. Ngaju rohani tulang ne. Ale toi ma olah sit nama tulang ne. Didayung sampano. Alai mulai ma songon nagugu alugun. Ito nga ni tao do laki. Songon nagugu tao ahon alugun. Masuk ma aikon. Tu sampani. Masuk. Buh. Ay turmabir. Si duli-duli. Buah nama tulang. Songon na masuk ay ngot tulang. Baru hiton. Ay boy di. Idayung terus. Alay lam kacang lu lam gudang mamasuk. Lonong sato nga sampan don. Wah nama tulang. Ana maminata dang sahat do tangan yang lonong tulangin na. Bere. Boy do humar lange na. Dang boy tulang. Anggo di tawon muludang boy marlago mati do inday bana. Dang nung lapatan ningulu muludang boy marlange anggo di tawo inday bana. Tur di balas tulang ne. Betur tersentak ma bere ne. Bah. Ido hape. Dang boy pagi cakku hape ba makatai. Pasobokku ibala duka siam tak mau tulang salam hataki tulang tolong jawab sebrak ko jatusan dang boyo marlangen na ujungna di oppa tulang ne me bana marlange tutupian ado na boita bereng disi itu membuktikan bahwa memang kita tidak bisa menguasai segala sesuatu dengan sempurna. Karunia itu dibatasi Tuhan. Kalaupun ada orang yang punya karunia dan kelebihan yang biasa-biasa saja ataupun punya karunia kelebihan yang kecil, jangan sepele terhadap mereka. Jangan rendahkan. Jangan anggap tidak penting. Sotungga be ida latta pagi cakko diri tado lanakan asing.
Pada saatnya jangan-jangan kita membutuhkan dia. Pada saatnya jangan-jangan keahliannya yang tidak berharga yang kita anggap itu suatu saat yang menyelamatkan kita. Jimar siargam masudi songon pamatang do hitaon ninna mulo tau duti majah tutoru korintusi songon sada pamatang do hitaon nangpe sima jujungon sima lolongon utibbo dang boy do honon sima lolongon audo na sangap audo na kibat dang boy nangpe sima jujakon ditoru dang boy lean ni pamangan ni dang boy. Kita ini satu kesatuan yang punya berbeda-beda karunia, tetapi mari seperti satu tubuh berjalan bersama untuk melakukan kehendak Tuhan. Berjalan bersama, saling menghargai. Di tengah-tengah ni keluarga besongoni. Asa damai keluarga, asa tenang keluarga, asa goklas ni roha di tengah-tengah ni keluarga. Istri punya kelebihan, suami harus hargai kelebihan istri. Suami punya kelebihan, istri harus hargai. Kekurangan istri ada, saling lengkapi, bukan saling menghina. Ada kekurangannya, jangan sampai itu menjadikan kita untuk merasa benar untuk menghina atau merendahkannya. Tetapi kekurangannya tutupi dengan kelebihan kita. Ido sada keluarga, ido komunitas nadi gohan nitodi, songoni mania komunitas tahun. Komunitas AKBP Reformanda, mari saling melengkapi. Mungkin ada yang bisa berkontribusi banyak, ada yang bisa berkontribusi kecil, mungkin ada yang bisa melayani dengan begitu dahsyat, ada yang melayani dengan biasa-biasa. Tetap dalam tuntunan Roh Kudus saling menghargai dan saling menerima satu sama lain. Ima perbueni haso songgopni todi. Selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati kita. Amin mertangnya kita. Mulia tema Tuhan Dewata Jehovah, amanami marhawangsa di Banua Gijang, di leuko hatam nabadia itu hami di bagasa sedarion. Paluas ma Tuhan, huat tusi hami hatami. Jala paluas ma hami olo ditogi hotod dimi, di nama dalani ganuk ngolunami. Mulia tenang Tuhan Dewata Jehovah, di lehokodo ganuk hasurungan di hamibe guru di lomoni roham alani Tuhan ajari hami makka muliatehon saluhut na pinasahami Tuhan jala ajari hami gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami nang di humaliang nami sadok Tuhan Dewata Jehovah hupasa tami ngulu nami keluarga nami dohot sudea kaulon nami di bagasan tanganmu nabadiai. Sesa sudia kahaurangan dok dosa nami, jalo tangyang namion. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop pami. Amin.